Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah selesai dari pembahasan al-mustatna, isim yang mansub yang paling panjang dalam pembahasan mansub, yang lainnya pendek. Sisa 4 isim mansub kita ambil di hari ini. Apa yang bisa kita ambil? Kalau bisa langsung semua 4 ini alhamdulillah. Kalau tidak bisa, tidak mengapa. Karena 4 ini mudah saja. Kita di papan dulu, baru kita baca. Jadi isim mansub yang keberapa sekarang? Kan sudah maf'ulun bih, maf'ul mutlak, terus maf'ul fi, hal, tamyiz, mustatna. Sudah berapa itu? 6. Sekarang berarti ke-7. Ke-7 isim di antara isim mansub adalah ismula. Isimnya la. Isimnya la. Dan disebut dengan la nafiyatul lil jins. La yang menafikan jenis. Dari sisi namanya itu dia nanti sudah ditahu. Dia gunanya apa? Untuk apa? La nafiyatu menafikan, meniadakan jins, kata-kata jenis, kata-kata nakiro. Dia itu menafikan kata-kata apa? Nakiro. Dan dia itu menafikan seluruh jenis kalau dia masuk. Jadi antum kalau hanya mau meniadakan 1, 2, jangan pakai inilah. Ini biasanya dipakai dalam Al-Quran, dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menafikan seluruhnya. Misalnya, sering dipakai la ilaha, tidak ada sama sekali sembahan ilallah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Paham kan? Ketika antum tidak ada sama sekali laki-laki, antum baru boleh bilang la rojul. Pakaikan inilah. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau ada 1 orang, antum maksudnya tidak ada banyak, tidak boleh pakai la. Karena ini menafikan jenis. Ini sekedar namanya saja. Yang paling penting kita di sini adalah tugasnya. Kan itu yang kita mau pelajari. Kalau ada inilah, apa yang kita baca? Harokat kata setelahnya. Ingatlah, ini bagian yang keempat yang menghapus hukum mubtada khobar. Kan sudah kita pelajari kana, inna, donna. Inilah yang Anda bilang dulu sisa 1. Inilah. Dia tidak punya teman, satu-satunya. La saja. Paham kan? Tugasnya sama dengan inna. Selesai masalah. Itu pertama. Tugasnya ini la sama dengan inna. Berarti antum harus ingat kembali apa tugasnya inna. Apa tugasnya inna? Menasob isim, merofa khobar. Paham? Sama. Tugasnya inna. Persis, tidak ada bedanya. Cuman kenapa tidak dimasukkan saja ke teman inna begitu? Paham kan? Kan sama dengan inna. Kenapa ulama bahasa pisahkan? Tidak masukkan kepada siapa? Temannya inna. Karena dia beramal ada syaratnya. Tidak sembarang dia beramal. Antum harus pahami baik-baik syaratnya. Dia ada 3 syaratnya. Dia akan beramal dengan amalan inna
jika terpenuhi 3 syarat. Saya ulangi. Inilah akan beramal dengan amalan inna, misalnya seperti inna, ya, inna rojul qaim. Antum akan baca apa ini? Inna rojul lalilu, inna rojula imun. Itulah sama dengan ini amalannya. Pertama manasab, yang kedua di rofa. Makanya nanti dibilang di sini mansub, ada di sini babnya. Sama dengan ini, cuman dengan 3 syarat. Kalau ini sembarang beramal, dia tidak ada syaratnya. Ini harus antum perhatikan perbedaannya. Dia isimnya la harus berupa nakirah. Kalau kata itu menjadi isim la harus nakirah. Sekarang ini. Innar rojula qaim. Kalau ar-rojul pakai la, boleh enggak? Pakai al, boleh enggak isim la? Enggak boleh. Kalau antum mau ganti ini inna dengan la, maka pastikan ini nakirah. Hapus alnya. Kan ini yang membuat dia nakirah, ada al. Hapus alnya. Paham ini? Itu syarat menjadi isim la. Harus apa? Harus apa? Nakirah. Syarat kedua itu isimnya la harus jatuh langsung setelah la. Tidak boleh ada pemisah. Tidak boleh ada pemisah. Kan kadang ada la, baru antara isim la dengan la ada pemisah. Tidak boleh ada pemisah. Harus itu isim, misalnya ini rojul, antum mau jadikan isim la. Harus ini la rojul. Paham ini? Tidak boleh di sini ada lagi la fi al bait rojul, baru begitu. Jadi ada ini di tengahnya. Tidak boleh. Paham kan? Harus isimnya la itu terletak langsung setelah la. Tahu kan? Terletak langsung setelah la. Tidak ada pemisah. Dipahami ini? Cara ketiga, la-nya itu hanya satu dalam kalimat itu. Tidak boleh berulang. Paham ini? Kapan berulang seperti la haul wala quwwah. Ini kalimat. La haul wala quwwah. Haul. Saya tanya antum. Haul nakiro? Haul nakiro? Nakiro. Terletak langsung setelah la. Paham kan? Cuman masalahnya ada lagi la. Ada lagi apa? La. Syarat dia beramal berapa? 3. Harus nakiro isimnya. Isimnya harus terletak langsung setelah la. Terus la-nya tidak boleh berulang. Hanya berapa biji? Hanya 1 dalam kalimat. Paham ya? Contoh. La rojul qaim. Ini. La rojul qaim. Pertanyaan saya, ini nakiro? Nakiro? Nakiro. Terletak langsung setelah la? Berapa la? Berapa la? Maka dia di sini beramal. Sisa terakhir ketentuannya, keanehannya, kalau isim inna ditanwin, inna zaidan. Ini kan? Qaimun isim la tidak boleh tanwin. Jadi kalau antum baca la rojula. Nah, biasanya kata kalau tidak ada al tanwin. Paham mana? Kata kalau tidak ada la apa tidak ada al di awalnya tanwin. Misalnya gini, antum baca itu rojul biasa. Rojulun tanwin. Kalau ada al ar-rojulu tidak boleh tanwin. Tapi ini aneh. Isim la tidak pakai al, tapi tidak boleh tanwin. Jadi antum baca la rojula. Makanya antum baca itu kalimat la ilaha. Padahal ini kan kalau tidak ada la ilahun.
Banyak di Quran. Ilahun. Paham maksudnya ini? Tapi di sini ada la. La ilaha illallah. Ini kalimat. La ilaha. Sekarang. Ini ilaha. Nakiro. Terletak langsung setelah la. La ada berapa? Satu saja. Makanya terpenuhi syaratnya. Beramal. La ilaha. Sebagai apa ini ilaha? Kenapa dibaca fathah tanpa tanwin? Antum bilang isim la. Tadinya mubtada. Kan ini masuk pada mubtada khobar. Sama ini. Rojulun qaimun. Rojul kan mubtada. Qaimun adalah khobar. Rojulun qaimun. Ini bacaannya sebelum adalah. Rojulun qaimun. Masula. Langsung. Baca apa? Coba baca. Rojulun qaimun. Masula. Tanpa tanwin. La rojula qaimun. Paham ini? Paham bedanya dengan la? Inilah rahasianya kenapa dia dipisah. Karena punya syarat. Syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, batal. Paham ini? Kalau tidak terpenuhi ini syarat, maka akan batal. Misal, antum katakan misalnya, la Zaid qaim. La Zaid qaim. Nah, antum bilang, la Zaid qaim. Zaid. Bisa enggak dijadikan isim la? Enggak bisa, kenapa? Ma'rifah. Batal. Maka antum baca kembali ke mubtada khobar. Kembalikan ke asal mulanya. Sebelum ada la. Antum baca, la Zaidun qaimun. Paham ya? Kemudian kewajiban kedua, biasanya dalam kalimat, la-nya harus ada dua. Harus berulang. Pasti itu dalam kalimat. Orang menyusun kalimat pasti. Ketika la batal amalannya, pasti la ada dua. Wala amrun misalnya di sini. Wala amrun. Paham ini? Ini hanya kalimat tambahan. Paham ini? Pak Adi, kenapa ini batal amalannya Pak Adi? Nah ini kan terpenuhi. Ini kan la langsung kan la. Setelahnya langsung isimnya. Kenapa kira-kira batal? Kenapa saya baca Zaidun tidak ada Zaidah? Tidak memenuhi syarat. Syarat pertama dia langgar. Ini. Harus nakiro. Sementara Zaid ma'rifah. Batal. Demikian pula kalau tidak terpenuhi syarat kedua. Anggap syarat pertama terpenuhi. Nakiro. Tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Apa tadi syarat kedua? Harus terletak langsung dengan setelah la. Kalau saya buat kalimat begini. La fi al-baiti rojul. La fil baiti rojul. Rojul nakiro? Pertanyaan saya. Rojul nakiro? Nakiro. Terpenuhi syarat pertama. Apakah dia terletak langsung setelah la? Tidak. Tapi dia dipisahkan oleh fi huruf jer, al-baiti kata yang dijer. Paham? Batal amalannya. Langsung antum baca ini rojulun. Jangan takut. Karena ketika ada perantara batal. Kembali ke hukum mubtada khobar. Dipahami ini? Langsung rojulun. Dan dipastikan la-nya lagi ada dua di sini. Pasti tambahan kalimatnya walam ro'atun. Ini tambahan namanya. Itu dipastikan. Tidak. Sekarang ini yang penting antum tahu dulu batal amalannya. Tapi nanti kalau dia batal pasti ada dua la-nya. Dalam kalimat. Dipahami ini? Jadi ini la fil baiti rojul. Antum baca rojulun walam ro'atun. Dipahami ini? Kalau antum ditanya, kenapa ini batal? Jawabannya apa? Kenapa antum batal? Jawabannya apa? Ada pemisah antara la dengan isim. Kalau inna tetap beramal. Kalau antum masukkan inna di sini sebagai penggantinya la. Inna fil baiti rojulan.
Isim inna tetap beramal. Walaupun ada pemisah. Ini dia batal karena ada pemisah. Ini dia batal karena ada apa? Karena ada apa? Pemisah. Jelas ya? Jelas ya? Bagaimana kalau terpenuhi 1, 2, yang tidak terpenuhi yang ketiga? Contoh kalimat la haul. Ya. Wala quwwah. Saya tanya antum. La haul. Terpenuhi syarat pertama? Terpenuhi syarat pertama? Terpenuhi. Syarat kedua? Terpenuhi. Syarat ketiga? Tidak. Bagaimana kalau hanya 1 syarat tidak terpenuhi, yang ketiga saja? Itu pertanyaannya. Kalau di sini punya keunggulan. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama, batal. Kalau tidak terpenuhi syarat kedua, batal. Karena itu paling berat syaratnya. Bagaimana kalau tidak terpenuhi syarat ketiga? Sementara syarat pertama dan kedua terpenuhi. Pertama ada, kedua ada, ketiga tidak. Maka kata para ulama bahasa, di sini boleh antum amalkan dan boleh tidak. Ini boleh antum dua bacaannya. Yang kita tahu selama ini kan 1, la haula wala quwata illa billah. Boleh 2. Boleh antum baca la haula wala quwata. Kalau antum amalkan tambah tanwin. Dan boleh antum tidak amalkan. Berarti kembali ke asal. Sebelum ada la dibaca apa? Sebelum ada la dibaca apa? Haul, haul. Dibaca apa sebelum ada la? Baca akhirnya. Baca akhirnya. Haulun. Jadi antum baca la haulun wala quwwatun illa billah. Maknanya sama, tidak ada bedanya. Dipahami ini? Ini yang terakhir. Kalau tidak terpenuhi syarat, boleh 2 bacaan. Jelas ini? Jelas ini? Sudah jelas salah? Jelas salah atau belum? Jelas? Siapa yang belum jelas salah? Intinya antum ingat baik-baik. Seperti inna amalannya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Cuman dia pakai syarat. Isimnya harus nakirah. Isimnya tidak boleh terpisah dengan lah. La-nya tidak boleh La-nya tidak boleh berulang. Jelas? Jelas ini? Kita baca. Baru kita lanjut lagi sebentar. Di papan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu la. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala bab la. Ada catatan di bawah 389. La an-nafiyah lil jins adalah menafikan seluruh jenis secara keseluruhan. Jadi hati-hati masukkan dia. Dia itu menafikan seluruh jenis, yaitu secara keseluruhan. Dan dia la nafiyah lil jins ini beramal sebagaimana amalannya inna. Ini sengaja anak kasih tahu saudara karena penulis tidak kasih tahu dari awal. Paham ini? Ini catatan penting. Supaya antum harus ingat kembali amalannya siapa? Inna. Iya, dan pikirnya jadinya tidak sulit. Oh, sama dengan inna. Iya, karena kita sudah pernah ambil. Dia beramal amalannya inna. Sehingga dia pun menasab isim dan merofa khobar. Namun dengan 3 syarat. Ini anak kasih tahu dulu langsung. Karena penulis menyambung pembahasannya tidak dipisahkan ini syaratnya. Perhatikan baik-baik. Namun dengan berapa syarat? 3 syarat. Isim dan khobarnya harus nakirah. Itu 1. Isimnya harus terletak langsung setelah la. La-nya tidak boleh berulang. Antum harus pahami baik-baik ini 3 syaratnya. Dan usahakan setelah paham hafal. Karena ini nanti akan berulang dalam Quran, hadis, kitab gundul. Nah kalau antum tidak paham ini syaratnya, terus tidak mampu dihadirkan nanti. Tapi nanti kita akan kasih tahu dulu. Inilah beramal. Isimnya terpenuhi 3 syarat. Supaya lengket lagi di praktek. Paham ya? Ini dia. Kemudian kita kembali ke atas. I'lam, kata penulis, i'lam ketahuilah.
Anna la tansibun nakirat. Bahwasanya la menasab nakirah. Berarti syaratnya harus apa? Nakirah. Tapi penulis tidak bilang ini syaratnya. Tapi anak di bawah kan sudah bilang ini syaratnya. Dia menasab nakirah. Bigoiri tanwin. Ingat, tanpa tanwin. Kalau antum masukkan la kepada kata rojulun. Langsung, la rojulah. Antum masukkan la pada kata imro'atun. Antum bilang apa? Coba. Imro'atun. Masukkan la. La. Ahmad Sobri. Antum masukkan la pada waladun. Semuanya. Waladun. Coba. Masukkan la pada kata masjidun. Masjidun. Sayyaratun. Sayyaratun. Bakrun. Salah. Ma'rifah. Terus. Itu tadi itu nakiro. Kalau ma'rifah tidak jadi beramal. Pergi lagi tidak ditanwin fathah. Paham kan? Dia menasab siapa? Dia menasab siapa? Nakiro tanpa tanwin. Penting juga ini yang belum katakan. Karena isim la masalahnya tanwin. Isimnya inna masalahnya apa? Tanwin. Ini keterangan bagus sekali untuk pemula. Dia menasab nakiro tanpa tanwin. Paham ya? Tanpa apa? Tanwin. Terus belum bilang, idza basyaratin nakiro. Jika dia langsung bersambung dengan nakiro. Basyara itu secara langsung. Maksudnya tidak ada pemisah. Paham ini? Tidak ada pemisah. Antaranya. Walam tatakarror la dan la-nya tidak berulang. Jadi langsung di awal langsung belum bilang begitu. La menasab nakiro. Tanpa tanwin. Kalau bersambung langsung dengannya. Dan dia harus apa? Tidak berulang. La-nya tidak boleh berulang. Itu 3 syarat yang tadi. Yang Anda bilang di bawah. Nah contoh. La rojula fiddari. La rojula fiddari. Terpenuhi ini syarat? Terpenuhi? Rojul nakiro. Tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Terletak langsung setelah la. La-nya tidak berulang. Terpenuhi 3 syarat. Paham kan? Terpenuhi 3 syarat. Iya, kemudian di sebelah itu ada catatan 390, 391, 392. Maksudnya di situ anak kasih tahu. Di situ kan ada ketahuilah bahwa isim la mansub. Menasab isim nakiro tanpa tanwin. Lihat catatan di bawah. Kenapa? Karena hukumnya mabni di atas apa kata tersebut dinasab sebelum dimasuki la. Jadi isim la itu mabni. Sekarang antum sudah ada 1 tambahan mabni. Yang antum tahu sebelumnya kan mabni itu kan siapa? Domir, isim isyarah, istifham, mausul, terus isim syarat. Sekarang tambah 1. Isim la. Kata kalau kemasukan la mabni. Itu anehnya. Walaupun tadinya mu'rob. Paham ini? Kalau ada kata mu'rob, kemasukan la mabni. Makanya dia tidak ditanwin. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Kenapa dia tidak ditanwin? Karena hukumnya jadinya mabni. Karena hukumnya jadinya apa? Jadinya apa? Mabni. Makanya tidak ditanwin. Kemudian beliau katakan tadi, jika langsung masuk pada kata nakiroh dan la tidak berulang. Ana bilang di bawah ini adalah syarat beramalnya la. Di catatan. Ana ingatkan di situ. Ini adalah syarat beramalnya apa? La. Dan ana sudah kasih tahu sebelumnya. Kemudian 392 kata rojula adalah isim la mabni di atas fat. Kata rojula adalah isim la mabni di atas apa? Fat. Kemudian berikutnya kata penulis kembali ke atas. Fa illam tubashirha. Jika tidak terletak langsung setelahnya. Artinya ini belum kasih tahu antum kalau tidak terpenuhi. Paham judulnya ini? Sekarang ini judulnya kalau tidak terpenuhi syarat.
Kata beliau, wa illam tubashirha. Jika tidak bersambung langsung dengannya. Wajib rofu. Satu, wajib rofa. Karena kembali ke asal mula. Wajib rofa. Karena kembali ke mubtada. Wajib rofa. Wa wajabat takrorula. Dipastikan. Wajib berulang la-nya. Wajib rofa dan wajib berulang la-nya. Nah contoh. La fiddari rojulun. Walam ro'atun. Apa syaratnya yang tidak terpenuhi ini dalam contoh penulis ini? La fiddari rojulun. Perhatikan, fokus pada kata rojul. Kalau anak tanya antum, ini nakiro enggak? Ini rojul, nakiro enggak? Nakiro. Apanya yang salah? Kenapa rojulun, enggak rojula? Karena ada perantara. Siapa pemisahnya? Fiddar, makanya batal. Paham ini? Jelas ini? Nah itu dia. Lihat catatan di bawah, anak kasih catatan itu 394. Ya, yaitu kembali ke hukum asal mubtada khobar. Seperti contoh disebutkan oleh penulis. Paham ini? Anak ingatkan ini sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dibilang tidak beramal, ya kembali ke hukum asal. Jelas kan? Anak ingatkan, yaitu kembali ke mubtada khobar. Catatan pada contoh rojulun. Rojulun ya adalah mubtada yang diakhirkan dirofa dengan tanda dhamma karena dia isim mufrad. Sementara imro'atun adalah diatofkan. Tahu diatofkan kan? Karena kita sudah pelajari atof. Paham ya? Diatofkan dengan rojul. Dirofa dan tanda rofanya adalah dhamma dikarenakan batalnya amalannya siapa? Lah, ini semuanya ini. Kenapa dibaca semua begini? Rojulun, imro'atun. Dikarenakan amalannya la batal. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas ya? Kemudian beliau berkata berikutnya lagi. Fa'in takarror. Ini amalan yang ketiga. Syarat ketiga tidak terpenuhi. Fa'in takarror. Jika berulang la-nya. Jaza i'maluha wa ilgo'uha. Boleh beramal dan boleh ilgo. Ilgo artinya tidak beramal. Kalau dia berulang, maka boleh beramal dan boleh tidak beramal. Fa'in syi'ta kulta, kalau antum mau antum bilang, la rojula fiddari walam ro'ata. Terpenuhi sebenarnya. Iya kan? Nakiro terletak langsung setelah la. Cuman masalahnya apa ini? Ada lagi walam ro'ata. Ada lagi la di setelahnya. Maka batal. Amalannya kan tidak terpenuhi syarat. Tapi boleh antum baca seperti itu. Amalkan. Wa in syi'ta qulta. Kalau antum mau kamu katakan. La rojulun fiddari walam ro'atun. Boleh. Boleh. Dipahami? Catatan di bawah. Dengan itu sudah selesai pembahasan. Ada catatan di bawah 397. Boleh beramal karena terpenuhi dua syarat sebelumnya. Yaitu nakiro dan terletak langsung setelahnya. Paham boleh beramal? Iya. Dan boleh juga tidak beramal. 397. Boleh tidak beramal karena batal syarat ketiga dengan berulangnya lah. Paham itu keterangan? Itu dibaca baik-baik. Iya. Maka catatan 398 kalau antum amalkan. Contoh. Ini la rojula fiddari walam ro'ata. Ini contoh beramal la. Kemudian la rojulun fiddari walam ro'atun. Contoh tidak beramalnya apa? La. Selesai. Isim la. Paham ya? Selesai isim la. Kita masuk lagi di berikutnya. Ya, kita masuk lagi di berikutnya. Ini lebih mudah lagi ya. Yang berikutnya ini lebih mudah lagi. Kenapa lebih mudah? Karena ini pembahasan dari sisi praktek seharian itu lebih sering daripada dari sisi baca kitab. Ya, pembahasan al-munada.
Al-munada artinya yang dipanggil. Yang dipanggil. Ada yang memanggil, terus ada yang dipanggil. Paham saudara? Ketika kita memanggil, maka pasti ada alat untuk memanggil. Paham ini? Nah, dalam bahasa Arab ada alat untuk memanggil. Paling terkenalnya dipakai dalam Quran, dipakai dalam hadis adalah ya. Ini alat untuk memanggil. Bisa juga pakai a, bisa juga pakai au, bisa juga pakai ayah, bisa juga banyak, tidak terbatas, tergantung dari daerah. Bisa juga orang bilang, oi, nah, paham kan? Tapi ini adalah umul bab, induk bab. Ingat, yang kita fokuskan bukan alat untuk memanggil. Karena alat ini tergantung daerah. Tergantung daerah. Alatnya. Disebutkan oleh ulama bahasa seperti di syarah. Ya, Mutammimal Jurumiyah di kitab Kawakib sangat banyak alat untuk memanggil. Tapi fokus kita bukan alat untuk memanggil. Tapi yang dipanggil. Karena ini alat kadang bahkan dalam Al-Quran dihilangkan. Tidak disebutkan. Kan kadang gini. Anak panggil antum. Anak kadang langsung bilang. Ayub. Tidak pakai alat untuk memanggil. Itu juga memanggil. Paham ya? Itu juga memang memanggil. Memanggil itu saudara. Antum perlu perhatikan. Tidak sembarang orang panggil. Ada hukum yang dipanggil. Yang disebut al-munada. Ada hukumnya. Untuk menentukan hukumnya. Maka kita tentukan dulu yang dipanggil. Para ulama kita telah meneliti yang dipanggil itu tidak keluar dari beberapa bentuk. Yang pertama yang dipanggil adalah mufradu al-alam. Tahu mufradul alam? Al-alam bukan al-ilm, al-alam. Al-alam artinya nama. Mufrad artinya satu kata. Nama yang isinya satu kata. Seperti Zaid, Bakr, Ali. Itu nama satu kata. Kadang juga orang panggil nakiroh. Tapi maksudah. Maksudah. Nakiro umum, tapi dia maksudkan gini. Antum semua ini rojul. Antum semua rojul. Saya panggil rojul nanti. Rojul. Tapi saya maksudkan seorang. Ya rojul, tapi saya masukkan Iki misalnya. Atau saya masukkan adalah Ahmad Sobri. Paham? Saya bilang rojul. Tapi saya maksudkan seorang tertentu. Paham ini? Ini nakiro maksudah namanya. Nakiro umum tapi saya maksudkan. Yang ketiga yang dipanggil kadang berupa nakiro tapi goir maksudah. Lawannya. Nakiro tapi saya tidak maksudkan. Contoh juga sama. Rojul. Misalnya ada orang buta. Orang buta dua-dua. Dia bilang ya rojul. Dia maksud atau tidak? Dia maksud atau tidak? Tidak, kan orang buta. Dia bilang, ya rajul, khud biyadi. Wahai orang, laki-laki, ambil tanganku. Paham ini? Dia tidak maksudkan. Dia tidak maksudkan. Yang keempat, kadang orang panggil nama mudhof. Kadang orang panggil nama mudhof. Nama yang tersusun dari dua kata. Seperti misalnya, Abdullah. Abu Bakar. Abu Bakar. Ini nama yang tersusun dari berapa kata itu? Dari berapa kata itu? Dua. Ada kata Abdullah dan Abu Bakar. Contohnya. Yang paling terakhir yang orang panggil. Dan ini bentuk kelima. Bentuk kelima yang orang panggil. Ada namanya yang mereka katakan syabihun
bil mudhaf. 5. Menyerupai mudhaf. Bukan nama yang mudhaf. Nanti kita akan pelajari mudhaf di bab terakhir, bab ketiga. Paham ya? Tapi dia juga tersusun dari 2 kata. Kata setelahnya itu menyempurnakan makna yang pertama. Misalnya mereka contohkan toli jabal. Toli'an jabalan. Pendaki gunung. Kan toli pendaki gunung. Tersusun dari berapa kata ini? Tersusun dari berapa kata ini? 2. Yang mana kata kedua ini menyempurnakan pertama. Pendaki. Sempurna enggak pendaki? Kalau antum bilang, wahai pendaki. Sempurna enggak? Enggak. Orang masih bertanya, pendaki apa? Pendaki nasi, pendaki ikan, pendaki ayam. Ini pendaki apa? Oh, jabalan. Pendaki gunung. Ini mirip dengan mudhaf yang tersusun dari 2 kata. Semua yang orang panggil tidak keluar dari 5 ini. Ini berdasarkan penelitian. Di dunia ini kalau kita panggil sesuatu tidak keluar dari ini. Paham? Dipahami ini? Sekarang masuk di cara memanggilnya. Ini sama yang ini. Terbagi 2. Ini dihitung 1, ini dihitung 2. Sama yang ini. 2 pertama. Paham ya? 2 pertama. Maka kalau antum memanggil di dhammah tanpa tanwin. Kalau antum panggil nama orang satu kata, dhammah tanpa tanwin. Misalnya, Zaidun, panggil. Pakaikan dia. Zaidun, panggil. Anasun. Bakrun. Hati-hati, dhammah tanpa tanwin. Demikian pula yang kedua, nakiro antum maksudkan. Kalau antum maksudkan, ini nanti mempengaruhi ketika antum dapat panggilan umum. Hati-hati, di Arab bedakan. Dia maksudnya seorang atau rame. Ketika dia maksudkan, dhammah tanpa tanwin. Coba, rojulun, panggil maksudkan. Rojulun, panggil maksudkan. Imro'atun. Waladun. Kalau dia bilang begitu, dia maksudkan. Jangan antum merasa antum dipanggil. Ada yang dia maksudkan. Kalau dia dhammah tanpa tanwin. Dipahami nih? Selesai 2 yang pertama. 3 sisanya mansub. 3 sisanya mansub. Abdullahi, panggil. Kata pertama, Abdullah, panggil. Mansub. Ini abdu isi mufrad. Alamat nasabnya apa? Fathah, isi mufrad. Abdullah, panggil. Ya abda. Ini sekarang antum masih ingat gak alamatnya? Abu Bakar, panggil. Abu Bakar, panggil. Ingat asmaul khamsah. Mansub dengan apa? Alif. Ingat itu. Jadi kalau antum panggil jangan bilang Abu Bakar. Bukan, salah. Kalau antum sebut nama, sebutnya Abu Bakar. Tapi kalau antum panggil Aba Bakar, walaupun tidak ada ya. Salah kalau antum panggil Abu. Salah. Panggilnya Abah. Paham cara memanggil? Ini sebagian ulama mengingatkan. Ini contoh sering disebut. Karena kebanyakan penuntut ilmu salah. Dia sudah belajar nahwu tapi masih bilang Abu. Seharusnya kalau panggil Abah. Itu bukan merubah nama. Tapi memang begitu kaidahnya. Abdullah menjadi Abdallah kalau panggil. Jadi orang itu tahu kalau antum panggil. Kalau antum bilang Abdullah. Orang tidak balik. Kenapa? Karena orang kira antum hanya sebut. Bukan memanggil. Tapi kalau antum bilang Abdullah. Oh, orang langsung nengok. Kenapa? Dia panggil. Dipaham Sapri? Jadi itu dia. Ini yang ini. Demikian pula nakiro ghairu maksudah. Cuman yang ini kan tidak. Dia bersendiri.
berarti tanwin. Berarti tanwin. Rojulun panggil, tidak dimaksudkan. Yang tidak ditanwin itu cuma yang ini saja. Yang lainnya tanwin bisa. Yang itu karena dia mudhaf, tidak ditanwin. Nanti akan dibahas di bab ketiga. Bab terakhir. Insya Allah besok. Panggil rojulun. Maksudkan. Rojulun maksudkan. Maksudkan. Imro'atun maksudkan. Jangan maksudkan. Tidak dimaksudkan. Imro'atun. Tidak dimaksudkan. Dulu. Masih kita sebenarnya, antum sudah pindah. Padahal saya masih bilang tidak dimaksudkan. Tapi antum pikir pasti saya pindah ke yang dimaksudkan. Coba. Imro'atun. Tidak dimaksudkan. Dimaksudkan. Kentara suaramu, Sobri. Coba, imro'atun. Tidak dimaksudkan. Ahmad. Dimaksudkan. Tu, tanpa tanwin. Itu bedanya. Jadi kalau orang panggil antum nanti pakai rojul. Ya rojula. Dia fathah. Ya rojulan. Tanpa tanwin. Paham ini? Oh, dia tidak maksudkan. Berarti sembarang saja. Siapa yang mau. Tapi kalau dia bilang, ya rojulu. Oh, itu dia maksudkan orang tertentu. Paham ini? Demikian pula yang ini. Yang menyerupai mudhaf. Toli. Sengaja saya sukun ini. Toli jabalan. Panggil. Langsung. Ya tolian jabalan. Paham kan? Ya tolian jabalan. Dipaham ini? Jadi dua pertama beda, tiga terakhir beda hukumnya. Paham ya? Kenapa dimasukkan di bab mansub? Kan ada yang mansub. Nah, Abdullah, Abu Bakar, rojulan, tolian, jabalan. Mansub kan? Mansub kan? Nah, kalau dua yang pertama, mabni di atas apa dia di rofa. Mabni di atas apa dia di rofa. Nanti penulis akan ingatkan tanpa tanwin. Nanti penulis akan ingatkan tanpa tanwin. Alhamdulillah. Kita baca. Paham itu? Mudah sekali. Ini pembahasan paling mudah. Kan terkait dengan panggilan. Tidak ada lagi antum tambah-tambah penyakitnya. Panggilan saja. Iya. Lihat babul munada. Ada catatan di bawah 400. Munada adalah yang diminta kedatangannya dengan menggunakan huruf ya atau saudara-saudaranya. Dan huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil dengannya adalah ini ya, a, ai, aya, haya. Semua artinya wahai, ya. Paham kan? Terjemahannya. Lihat di bawah al-munada. Lihat di atas ya. Penulis langsung. Tidak ada pengertian munada. Makanya anak kasih catatan di bawah. Iya. Ini kalau tidak ada begini, tidak ada catatan agak sulit. Paham kan? Ini pembahasan matan jurumiyah. Tertutup sekali. Karena sangat ringkas. Beliau berkata al-munada khamsatu anwa. Yang dipanggil itu 5 jenis. Al-mufradul alam. Ada catatan nanti. Wan nakirul maksudah. Nakirun dimaksudkan. Wan nakirul ghairul maksudah. Nakirun tidak dimaksudkan. Wal mudhaf. Ada nama yang mudhaf. Asyabibul mudhaf. Yang menyerupai mudhaf. Lihat catatan. Terjemahan dulu. Munada ada 5 jenis. Mufradul alam. Perhatikan di bawah 401. Yaitu satu kata yang bukan mudhaf, bukan pula menyerupai mudhaf. Seperti contoh akan disebutkan oleh penulis. Jadi bukan mudhaf, bukan menyerupai mudhaf. Itu mufrad. Iya. Nakiro yang dimaksudkan catatan 402. Yaitu kata umum tapi dimaksudkan orang tertentu. Seperti contoh yang akan disebutkan oleh penulis. Sebentar kita akan jelaskan. Nakiro yang tidak dimaksudkan 43. Yaitu kata umum dan tidak dimaksudkan orang tertentu. Contoh, seorang buta berkata, ya rojulan,
khud biyadi. Seorang buta ini, wahai laki-laki, ambil tanganku. Paham? Pasti dia tidak maksudkan orang tertentu. Dia cuma mau ada yang membantunya untuk menuntunnya. Paham ya? Ini contohnya. Kenapa saya masukkan contoh itu? Karena penulis tidak maksudkan. Tidak dia contohkan. Karena mungkin belum contohkan satu saja. Langsung. Yang berikutnya ada mudhaf. Lihat catatan di bawah 404. Yaitu nama yang tersusun dari bentuk mudhaf dan mudhaf nilai. Ini kalau antum bertanya apa itu mudhaf, apa itu mudhaf nilai. Akan datang besok. Di pembahasan majrur. Di sana dikasih pengertian apa itu mudhaf, apa itu mudhafun ilai. Akan datang. Jelas dia tersusun dari dua kata. Itu dulu pertama. Nama yang tersusun dari dua kata, ada mudhaf, ada mudhafun ilai. Seperti ya Aba Yusuf, ya Abdallah. Berapa kata itu Abu Yusuf? 2. Abdullah berapa kata? 2. Terus ada yang menyerupai mudhaf 5, yaitu yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu kalimat. Contoh tolian jabalan, hasanan wajhuhu, rohiman bil ibad. Wahai pendaki gunung, wahai yang bagus wajahnya, wahai yang merahmati hamba-hambanya. Paham kan? Wahai yang merahmati hamba-hambanya. Lihat contoh penulis. Ya sebentar, kata beliau fa'ammal mufradul alam. Jadi langsung hukum. Fa'ammal mufradul alam. Adapun mufrad alam. Yang pertama, wan nakiratul maksudah. Nakiro yang dimaksudkan. Fayu benayani alat dom bigoiri tanwin min goiri tanwin. Maka dimabenikan di atas doma tanpa tanwin. Jadi kalau antum panggil nama satu kata, doma tanpa tanwin. Ingat itu, doma tanpa tanwin. Paham maksudnya? Jelas ini? Demikian pula nakiro maksudah. Doma tanpa tanwin. Paham ini? Coba ulang. Zaidun panggil. Anasun panggil. Paham ini? Paham? Doma tanpa tanwin. Demikian pula rojulun maksudkan. Rojulun maksudkan. Doma tanpa tanwin. Lihat nah ya Zaidu. Waya rojulu. Nah, kemudian berikutnya langsung wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghair. 3 sisanya mansub tiada lain. Jadi tidak ada contoh. Cuma begitu. Maka 3 sisanya mansub tiada lain. Mana contohnya? Antum kembali di catatan tadi. Lihat kita tadi. Untuk nakiro ghair maksudah. Nakiro maksudah ya rojulan khud biyadi. Dah? Paham ini? Nakiro ghair maksudah. Untuk yang mudhaf ya Abdallah, ya Abu Yusuf. Lihat di catatan. Paham ini? Untuk contoh yang paling terakhir. Syabibil mudhaf itu. Ya tolian jabalan. Ya hasanan wajhuhu. Ya rohiman bil ibad. Karena penulis cuma bilang. Wassalasatul baqiyah mansubatun la ghair. 3 sisanya mansub tiada lain. Tidak lain. Dia hukumnya apa? Mansub. Sebagaimana lihat catatan 48. Sebagaimana dalam contoh-contoh yang kami sebutkan pada catatan sebelumnya. Jelas kan? Selesai. Alhamdulillah. Itu 2. Berarti insya Allah akan selesai besok. Ini juga. Sorof. Insya Allah kita selesaikan besok. Juga. Hari ini kita libur dulu sorof. Nah, iya. Karena seperti ada mau persiapan di belakang. Nah. Jadi insya Allah antum besok persiapkan diri. Besok itu insya Allah kita selesaikan nahwu. Juga selesaikan sorof. Paham dah? Selesai nahwu, selesai sorof. Besok. Insya Allah. Kalau tidak selesai 1 jam, pokoknya 2 jam. Paham kan? Intinya besok selesai. Insya Allah.
supaya lebarannya kita lebih bermakna. Iya. Kan kalau semua selesai kan enak lebarannya. Alhamdulillah kan begitu. Iya, tapi kalau masih ada, wah itu, alhamdulillah. Jadi insya Allah, karena pembahasannya sisa sedikit dan yang mudah-mudah, alhamdulillah. Ada pertanyaan tadi?